Yang kami hormati, selanjutnya kita masuki acara inti, pengarahan sekaligus pembinaan guru dan tenaga kependidikan Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pekanbaru oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau kepada Bapak Dr. Haji Mahyudin MA. Kami silakan. Kalau duduk tak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru serta Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, yang saya hormati Ketua Komite MTS Negeri 1 Pekanbaru, yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 serta seluruh wakil Kepala Madrasah, Ibu Pengawas yang alhamdulillah hadir bersama kita, Kepala Tata Usaha beserta seluruh jajaran. Seterusnya yang saya hormati Bapak RT, Pak RW yang alhamdulillah hadir bersama-sama kita pada siang yang berbahagia ini. Seterusnya yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu Sivitas Akademika Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pekanbaru, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam suasana yang sangat kenyang pada siang hari ini kita bisa berkumpul di musola masjid ya. Masjid ini dalam rangka melaksanakan pembinaan terhadap guru dan tenaga kependidikan sekaligus menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Kemudian selawat dan salam tersampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah bingung mulainya dari mana, karena semua sudah disampaikan, mulai dari Kepala Madrasah, Ketua Komite, sampai kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, semua sudah diborong. Jadi sebetulnya tidak ada lagi yang perlu saya sampaikan. Tapi setidak-tidaknya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, saya sebelum sholat Jumat tadi masih ada yang menggoda saya datang ke ruangan, Pak, jam 2 ini ada jadwal dan Bapak diundang. Tetapi Bapak sudah wakilkan kepada PLT Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Saya dapat pesan bahwa yang akan hadir itu adalah Ketua Lazismu dari pusat. Beliau benar-benar ingin ketemu dengan Bapak. Acaranya dua ini, yang dua tadi. Ya, saya bilang saya tidak akan tergoda lagi karena sudah berjanji dengan MTS 1 untuk hadir di sini. Lalu saya tawarkan kalau memang perlu bertemu, saya siapkan waktu nanti malam makan malam bersama. Saya belum dapat jawaban, mudah-mudahan nanti bisa bersama-sama dengan Ketua Lazismu, Sekretaris saya Ketua Lazismu Pusat. Mudah-mudahan nanti ada waktu malam. Nah, itu digoda, Bu. Jadi tadi itu jam Jumat itu memang digoda. Tapi akhirnya saya tidak tergoda karena
yang mudah tergoda itu sebetulnya Pak Kemenak Kota Pekanbaru. Kalau saya tidak, kalau sudah bertekad mau ke sini, tetap ke sini. Saya cari solusi, mudah-mudahan nanti malam bisa bertemu dengan Ketua Lazismu Pusat. Itu yang pertama, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa melaksanakan acara pertama. Acara inti sebetulnya sudah selesai. Ya, makan tadi. Cuman Pak Ketua Komite tidak mau dia makan sini kan. Saya lihat tadi kenapa tidak mau makan di sini. Kalau di sini makannya setelah makan tidak bisa merokok. Sehingga beliau tidak mau makan sini. Dia sudah tahu kan. Kalau Ketua Komite pasti sudah tahu. Jangan-jangan ini dia yang belikan. AC dia yang belikan. Jadi dia sudah tahu. Maka tidak mau dia makan di sini karena tidak bisa merokok setelah makan. Kalau Pak Kemenak tadi minta izin sebentar setelah makan keluar, karena ternyata makan beliau belum selesai kalau belum ditutup dengan 2, 4, 5 hisapan. Alhamdulillah tadi separuh beliau matikan dan sekarang disimpan. Separuh nanti dilanjutkan lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita diundang dalam rangka pembinaan terhadap guru kita dan tenaga kependidikan yang ada sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Ketika bicara bulan suci Ramadan, saya teringat pantun ini. Terbang tinggi si burung padi. Lupa saya. Karena lupa nanti terakhir saya baca. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingat dulu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, guru mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan. Dipastikan madrasah, sekolah akan bisa mencapai prestasi yang terbaik, tentu tidak terlepas dari peran guru. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Komite, alhamdulillah anak kita berhasil mendapatkan predikat juara pertama di MTQ internasional di Qatar, yang saya 2-3 hari setelah beliau mendapatkan juara di WA oleh Humas Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa Pak Menteri sudah membuat ucapan selamat. Saya tanya, ini sudah boleh di-share atau belum? Dijawab oleh Humas, kalau sudah seperti ini itu sudah izin dari Pak Menteri. Nah, sehingga 2 atau 3 hari setelah beliau mendapatkan juara, Pak Menteri lalu mengucapkan selamat kepada anak kita. Bayangkan, kemudian kemarin ya, Pak Gubernur juga memberikan apresiasi ketika acara di gedung Bank Riau Kepri, memberikan penghargaan atau semacam bonus sebanyak 20 juta ya. 20 juta saya hadir ketika itu, tapi Pak Gubernur karena ada acara di siang kecil, acara mundur dari jam 8 ke jam 9, beliau tidak sempat hadir, tapi melalui Bank Riau Kepri beliau serahkan 20 juta untuk anak kita. Tapi saya tanya ketika itu, ada untuk kepala madrasah, untuk kanwil? Nggak ada. Nggak ada. Untuk anak saja gitu. Jadi tidak apa-apa lah, yang penting dapat penghargaan. Tadi kita belum mendengar penghargaan dari Pak Wali Kota, mudah-mudahan setelah ini ada. Dari Pak Idrus tuh, Pak Ya, Idrus. bukan Pak Idrus, Pak Wali Kota. Pak Idrus. Tapi nanti terserah mau uang dari Pak Ketua Komite atau dari mana silakan. Tapi diserahkan oleh Pak Wali Kota. Nah ini pertama, komite sudah ya, alhamdulillah. Nah jadi ini artinya kenapa anak kita bisa berprestasi, tentu peran dari guru. Saya tidak tahu gurunya siapa, tapi yang jelas anak kita sudah berprestasi
itu adalah berkat guru yang mengajar dia, baik guru Al-Quran hadisnya atau guru yang ada di luar. Karena saya tahu persis itu guru beliau adalah Ibu Siti Aminah, Siti Aisyah, saya Aisyah Aminah. Jadi beliau belajar di sana. Ya alhamdulillah ini berkat guru. Oleh karena itu tentu tidak hanya anak kita ini, untuk yang lain saya kira peran guru ini sangat penting. Tadi ada prestasi di kegiatan apa dua yang baru ini, Olimpiade Bahasa Arab dan PAI ya, yang baru saja kita laksanakan, mendapatkan juara 1 dan juara 2. Saya kira ini akan menjadi utusan Kota Pekanbaru untuk mengikuti kegiatan di tingkat provinsi. Nah, saya kira kenapa anak kita bisa mendapatkan itu, semuanya adalah peran dari guru. Peran dari guru yang sangat luar biasa. Oleh karena itu tentu kami sangat mengharapkan bagaimana supaya Bapak dan Ibu sekalian terus melakukan pembinaan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena keberhasilan Bapak dan Ibu sekalian itu diukur dari berbagai hal. Satu diantaranya adalah dilihat dari prestasi yang didapat oleh anak. Kalau nanti ada KSM umpamanya, ada apa lagi kegiatan-kegiatan lain yang kita laksanakan, berhasil anak kita berarti gurunya berhasil. Gagal anak kita berarti gurunya gagal. Oleh karena itu peran Bapak dan Ibu sekalian sangat penting, apalagi madrasah kita ini memiliki bibit unggul. Bibit unggul itu melalui PSU tadi. PSU itu ada bibit unggul. Dan ini tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah yang ada di lingkungan kita. Ini Pak RT, Pak RW tidak ada nih Pak. Tidak ada. Jadi kalau umpamanya ada SMP, saya kira mungkin jarang. Ada mungkin ada tapi jarang. Tapi kita melalui PSU ini sudah mendapatkan anak-anak yang unggul. Artinya anaknya sudah pinter, sudah luar biasa, tinggal ibu memoles saja. Tapi kalau anak-anak biasa saja, ibu poles pun 7 lapis tak akan dapat ya. Tapi kalau ini anak-anak unggul, tentu Bapak Ibu yang akan memoles lebih baik. Jadi oleh karena itu saya berharap betul bagaimana supaya Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan yang terbaik untuk madrasah kita. Karena kalau madrasah kita ini muncul yang terbaik itu untuk keberhasilan kita bersama. Yang pertama ditanya itu siapa gurunya. Yang kedua ditanya siapa kepala madrasahnya. Yang ketiga ditanya siapa kabin madrasahnya. Ditanya lagi siapa kemenaknya. Siapa kasih pendidikan madrasah. Semua ditanya. Terakhir baru kanwil ditanya. Tapi yang bertanya itu ada, yang bertanya ibu gurunya. Siapa gurunya yang melatih, membimbing anak tersebut. Tidak akan pernah tinggal nama Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu saya sangat berharap betul bagaimana supaya kita selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang potensi akademik kita, prestasi kita di masa yang akan datang. Kuncinya Bapak dan Ibu sekalian adalah kita melaksanakan tugas dengan disiplin. Karena disiplin ini sangat menentukan keberhasilan kita. Kita kalau baca sejarah, baca berbagai literatur, kenapa Jepang itu bisa maju, itu berawal dari disiplin yang luar biasa. Disiplin yang luar biasa. Kalau coba kita lihat orang Jepang itu, karena dia sungguh disiplinnya, jalannya tidak sama dengan kita. Jalannya kan kencang kan? Kita ada orang disiplin dalam bekerja. Oleh karena itu, guru ya, untuk mendapat yang kami sampaikan tadi, maka disiplin adalah sangat penting. Kemudian yang lain yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, dalam membangun madrasah ini untuk lebih baik di masa yang akan datang, perlu adanya kolaborasi di antara kita. Alhamdulillah di MTS Negeri 1 Pekanbaru itu sudah berjalan. Nah, tandanya hari ini semua hadir ini, Pak Kemenang, Pak Kasih, Pak Kabid, Ketua Komite. Ketua Komite ini sangat kita andalkan. Saya perlu sampaikan bahwa anggaran yang ada di Kementerian Agama itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Artinya
ada anggaran APBN yang kita miliki, itu tidak bisa melakukan sesuatu Pak RT, Pak RW sampai kepada hal-hal yang ingin kita capai pada saatnya. Oleh karena itu tentu ini harus didukung oleh komite. Kemarin saya di sebelah juga sampaikan bahwa peran komite ini sangat penting. Apalagi komite saat ini sudah diatur oleh Kementerian Agama bagaimana caranya supaya membantu kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah kita. Nah, dengan keterbatasan APBN, tentu komite kita harapkan bisa berkolaborasi dengan madrasah, dengan kita semua, sehingga apa yang akan dilaksanakan oleh madrasah yang anggarannya tidak tersedia di APBN bisa di-cover oleh komite. Ini harapan kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana supaya ini juga bisa berkolaborasi dengan semua stakeholder. Kepala bidang, ada kepala seksi pendidikan madrasah, kepala kantor Kementerian Agama. Ya, tidak kalah pentingnya juga ada Bapak Ketua RT, Ketua RW yang ini juga mendukung bagaimana supaya madrasah kita ini bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Jadi kolaborasi ini sangat penting. Termasuk juga Bapak dan Ibu sekalian harus bersama-sama. Jadi kalau umpamanya ada satu program yang mungkin akan gagal, kalau kita menuju ke situ semuanya, kami yakin bisa tercapai. Jadi oleh karena itu kolaborasi ini sangat penting. Ada wakil kepala madrasah, ada pembina OSIS, ada segala macam yang sekira ada di dalamnya, termasuk ibu pengawas. Semua kalau kita mengarah ke situ, kami yakin dan percaya apa yang akan kita cita-citakan, yang sudah kita programkan akan bisa tercapai dengan baik. Oleh karena itu tentu harapan kami pada kesempatan yang berbahagia ini, bagaimana supaya kita menjalin kerjasama melalui kolaborasi membangun sebuah madrasah. Kami yakin dan percaya kalau itu kita lakukan, tentu madrasah kita ini akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Terakhir, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, tadi hadis dan ayat sudah disampaikan oleh Pak Kemenang. Saya kira tidak perlu saya ulang lagi. Oleh karena itu tentu kami hanya berpesan, karena Ramadan sudah diambang pintu, kita berharap bagaimana supaya kita semua, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai alma mater kita ada di madrasah. Madrasah ini identik dengan Islamnya, lebih dekat dengan agamanya dibandingkan dengan SMP. Tentu kami berharap bagaimana supaya kita memanfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Saya sangat berharap pada Bapak dan Ibu sekalian supaya kita punya peran di tempat kita masing-masing. Kalau yang bisa jadi imam ya jadi imam, kalau yang bisa jadi muadzin ya muadzin, yang bisa jadi mubalik jadi mubalik. Jadi artinya kita bisa menjadi contoh tauladan di tengah-tengah masyarakat sebagai warga madrasah yang tentu diandalkan orang sebagai orang yang dekat kepada ajaran agama. Karena itu selamat memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna sampai mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Baru saya ingat pantun tadi. Terbang tinggi seburung padi, hinggap sebentar di kepulauan Meranti. Selamat memasuki bulan suci. Semoga Allah memberkati. Ingat jalan. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.